di jurnal terakreditasi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu ikhtiar kita atau upaya kita untuk mendiseminasikan atau membiasakan ya baik kalau dosen sudah terbiasa sebenarnya, tetapi kita bagi dosen ini adalah penguatan ya, kita melakukan penguatan. Kemudian bagi mahasiswa tentu ini adalah sosialisasi awal, diseminasi awal untuk ke depan ya, karena kami merencanakan, kalau saya tidak salah di panduan akademik yang baru Bu ya, itu periode depan itu mahasiswa akan diberikan alternatif untuk tugas akhir ya. Jadi setelah menyusun skripsi, menyusun hasil penelitian, itu jalurnya bisa publikasi di jurnal ya, atau bisa ikut ujian skripsi ya. Ada konsekuensinya tentu ya, konsekuensinya salah satunya itu terkait dengan pembiayaan. Kalau Anda publikasi ke jurnal, maka tidak ada ujian skripsi. Nah, tapi ini masih masih perencanaan yang kami masih harus konsultasikan dengan pimpinan universitas. Nah, ya tentu kalau tidak ujian skripsi, tentu kan ada pengurangan pembiayaan ya. Nanti tetapi mungkin mekanismenya tetap Anda membayar ke universitas, nanti kami ambil dananya, kemudian kami reimburse ya, dikembalikan lagi. Nanti itu secara teknis. Nah, kemudian sebenarnya keuntungannya kalau Anda publikasi itu menjadi satu portofolio buat Anda semua ya. Anda mau lanjut S2 ya, itu sudah terekam. Nanti Ibu Ida bisa tunjukkan di Google Scholar ya, itu nama Anda akan muncul di situ. Dan itu misalnya Anda mau dapat cari beasiswa, itu salah satu portofolio yang dibutuhkan ya. Jadi itu yang perlu Anda pahami. Makanya Anda harus bersyukur karena bisa mengikuti kegiatan ini. Ini kalau misalnya Ibu Ida yang kita panggil ini, dia bayar mahal ini untuk belajar begini ya. Nah, kalau Anda ini, kita semua alhamdulillah beliau luangkan waktu ya untuk memberikan kita keterampilan untuk bagaimana menulis artikel ilmiah. Saya pikir bukan cuma mahasiswa, tapi kami juga dosen itu masih butuh ya penguatan. Makanya tolong dimanfaatkan dengan baik ya. Memang kemarin lupa ya kami sampaikan harus bawa laptop. Seharusnya ada laptop supaya Anda nanti bisa praktek langsung. Nah, kalau memang yang belum punya laptop, nanti bergabung dengan temannya yang punya laptop ya, nanti belajar bersama. Ini kalau tidak salah ada laptopnya Rapi juga bisa dipakai. Oke. Nah, itu Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sekedar saya memberikan pengantar saja. Kami berharap mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Waktunya mungkin tidak terlalu sampai jam 11, kurang sebelum jam 12 lah kita beri karena sholat zuhur kan. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Fatah untuk memandu jalannya workshop kita pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman saja ya, karena lebih banyak anak mudanya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengikuti salah satu acara penting buat kita sebagai insan akademik, yaitu bagaimana penelusuran artikel yang relevan.
Dan kalau mungkin dosen-dosen sudah terbiasa, tapi kalau teman-teman mahasiswa ini masih perlu penguatan. Dan hari ini pemantik diskusi kita atau ya salah satu mentor kita mungkin di fisik yaitu Ibu Dr. Siti Nurfaidah. Cukup dipanggil Bu Ida saja, Ibu. Ibu Ida. Ya, beliau singkatnya saja ya, beliau adalah dosen IAIN Kendari, dan salah satu publikasi yang terbaru kemarin yang saya lihat terbit di Q1. Jadi kalau Q1 itu terbitan tertinggi dengan impact faktor yang sangat tinggi kalau di dalam publikasi. Jadi untuk pengindeksan itu Q1 sampai Q4. Jadi kalau Q1 itu grade-nya paling tinggi atau tingkatannya paling tinggi. Jadi sangat relevan kalau beliau membawakan materi kita untuk penelusuran artikel ilmiah. Tidak usah berlama-lama, saya serahkan ke Ibu Ida waktu dan tempat. Terima kasih Pak Fadlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran? Bisa agak besar sih. Ya baik. Terima kasih kepada Bapak Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen yang bersedia hadir di kegiatan pada hari ini, serta mahasiswa FISIP yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita hari ini berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama. Saya kalau dalam kegiatan seperti ini tidak mengatakan bahwa saya memberikan ilmu, tetapi kita sharing, karena prinsipnya adalah saya pun tetap belajar dari pihak lain, seperti itu. Seperti Pak Dekan tadi mengatakan bahwa ilmu yang saya dapatkan selama ini itu bukan cuman sekedar dari pada saat S2 atau S3, tetapi sampai sekarang pun. Jadi lepas S3 pun kerjaan saya adalah tetap belajar. Jadi itu adalah kewajiban kita semua ya, bahwa belajar itu prinsipnya adalah tidak berhenti pada saat kita selesai mendapat gelar. Saya pun selesai berhenti mendapatkan gelar S3 pun itu tetap belajar sampai sekarang. Jadi saya secara rutin mengikuti workshop secara online. Jadi untungnya ada pandemi, itu ada workshop online, dan itu paling kurang 1 minggu 1 kali atau dua kali dalam 1 minggu itu belajar bersama komunitas meneliti dan menulis, seperti itu. Jadi kami berkumpul seluruh Indonesia, dosen-dosen maupun guru maupun akademisi lainnya yang tertarik untuk belajar. Jadi beberapa ilmu ini tidak kami dapatkan di bangku kuliah, tetapi istilahnya ini ilmu jalanan yang kami dapatkan di dalam komunitas belajar bersama yang akan kami sharing di forum hari ini. Jadi kita santai saja ya, teman-teman. Kata Pak Fatah tadi, teman-teman, karena semuanya juga muda, ya. Saya juga masih merasa muda, seperti itu. Baik, jadi fokus kita hari ini adalah penelusuran artikel yang relevan. Bukan cuma sekedar penelusuran, tetapi kita khususnya pada artikel yang relevan. Kata lain dari penelusuran ini biasanya kita menggunakan kata navigasi. Jadi navigasi artikel itu tujuan kegiatan hari ini adalah supaya pada saat kita melakukan navigasi di dunia maya sana, kita tidak lagi mengalami kebingungan, karena kita sudah tahu beberapa triknya untuk mencari dan mengetahui bahwa ini yang saya cari, dan begitu muncul ini relevan, ini tidak relevan, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman ya, kebiasaan. Jadi teman-teman, sedikit perkenalan dari saya. Saya adalah dosen IAIN Kendari. 2002 saya juga dosen di sini di Muhammadiyah.
karena dipanggil Prof. Abdullah waktu itu untuk mulai mengajar di sini. Kemudian 2006 itu kami mendirikan prodi pendidikan bahasa Inggris, ya, S1-nya. Kemudian 2011 saya harus meninggalkan UMK karena 2009 saya terangkat PNS di Yayan Kendari, 2011 saya meninggalkan UMK untuk lanjut kuliah di UPI Bandung. 2016 saya balik lagi kemudian mengajar lagi di UMK juga di Yayan. Nah, saat ini dari tahun 2018 akhir saya untuk dunia publikasi, ya, saya sebagai editor in chief di jurnal Al-Ta'dib, dan baru saja Al-Ta'dib itu tahun 2019 terindeks Sinta 5. Lalu di tahun 2021 ini kami mengajukan lagi rekreditasi, lalu kemudian itu mendapat peringkat Sinta 3, alhamdulillah. Lalu kemudian saya juga sebagai pengurus relawan jurnal Indonesia untuk pengurus daerah Sulawesi Tenggara, bersama-sama dengan beberapa teman yang di Muhammadiyah juga yang lain, dan teman-teman dosen di beberapa perguruan tinggi yang lain. Sekaligus saya juga salah satu pengurus Pusat Studi Publikasi Ilmiah untuk relawan jurnal Indonesia Pusat. Jadi ini divisi khusus untuk kajian publikasi ilmiah bersama beberapa dosen dari seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, kalau kalau teman-teman ke dunia maya, ya, ke Google Scholar, teman-teman bisa melihat, ketik nama saya Siti Nur Faida, akan ketemu dengan profil saya dan kemudian publikasi saya. Lalu kemudian kalau di Sinta, ini salah satu tampilannya yang di Sinta. Kalau ke Sinta versi 3 sekarang, teman-teman akan bisa melihat profil publikasi saya. Yang paling gampang memang kelihatan di Sinta barangkali, ya. Untuk artikel Scopus itu ada 3. Terbitan pertama itu, publikasi pertama di Scopus tahun 2017, itu hasil disertasi. Lalu kemudian tahun 2020 selama pandemi itu karena belajar dengan komunitas, lalu kemudian kami terbitkan paper selama pandemi itu di jurnal Q2. Lalu kemudian yang terakhir ini itu juga selama pandemi kami menulis, itu makan waktu sampai dari menulis sampai publikasi 1 tahun setengah, itu di jurnal yang terindeks Q1 yang seperti Pak katakan tadi. Nah, ini di sebelah sini ini Scopus. Di sini WOS itu adalah Web of Science, salah satu pengindeks jurnal juga selain Scopus. Nah, kalau Web of Science ini biasa dia lebih keras lagi requirementnya dia. Jadi katakanlah begini, ada jurnal yang terindeks Q1 di Scopus, tetapi di Web of Science itu dia masih ada di ESCI. ESCI itu di emerging. Jadi kalau untuk ilmu sosial ada ESCI, ada SSCI. Nah, kalau dia Q1 di ESCI biasanya itu yang SJR-nya, skema go ranking jurnalnya itu masih jurnal rank-nya itu masih 0, biasanya. Masih 0. Tapi kalau yang ESCI itu biasanya yang dia sudah SSCI itu yang lebih lagi. Jadi saya ada publikasi 2 terindeks di Web of Science. Yang pertama yang di Q2 itu masih terindeks ESCI yang terbit tahun 2020. Nah, yang terbit yang barusan ini itu yang terindeks SSCI karena di Scopus dia SJR-nya 1,24. 1,24 impact faktornya itu 2,3 seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengajukan misalnya Bapak Ibu dosen mengajukan ke
kepangkatan, kenaikan pangkat, maka itu sudah tidak goyang itu. Tidak ada yang bisa turunkan nilai kumnya Bapak Ibu. Seperti itu. Tidak ada. Jadi penilai pun dia sudah tahu ini nilainya sekian. Dia tidak berani lagi turunkan. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman barangkali Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa, kalau mungkin jalannya kita mahasiswa jalannya ke depan itu adalah menjadi akademisi, maka digital ID seperti ini itu kita perlukan. Namanya digital ID. Jadi digital ID kita kan bukan cuma sekedar ada di FB, bukan cuma sekedar di IG, di mana lagi di Twitter, mana lagi di email. Tetapi kalau kita sebagai akademisi, digital ID kita yang paling penting adalah kalau di Indonesia Sinta. Kan kita dosen Indonesia. Lalu kemudian secara dunia kita ada di ID Google Scholar. Kita dikenali di Google Scholar. Artinya kita memang harus punya buat akun itu gitu. Lalu kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya terbitan yang terindeks di Scopus maupun di Web of Science, maka akan ada dengan sendirinya akunnya itu. Kalau Pablon kita harus buat. Kalau Scopus dia akan dengan sendirinya ada publikasi kita terindeks Scopus, maka author ID-nya kita itu kan kelihatan dengan sendirinya. Tapi kalau yang di Pablon untuk Web of Science ini harus kita buat sendiri. Baik Bapak Ibu, teman-teman, hari ini kita bicara tentang artikel yang relevan. Nah, kemudian ini saya lihat semuanya serius. Harusnya kita agak santai ya, karena serius tegang. ya, peserta juga tidak banyak, jadi kita warm up sedikit. Ini kebiasaannya dosen bahasa Inggris barangkali suka warm up, suka beraktivitas sebelum sesuatu yang serius. Kita warm up sedikit barangkali Bapak Ibu, bisa barangkali kita berdiri ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Baik. Mungkin keluar dari kursinya masing-masing. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan artikel yang relevan? Entah mungkin Bapak Ibu sudah tahu, teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Hari ini kita warming up sedikit dan kemudian berbagi. Kita tahu atau tidak, pokoknya kita keluarkan saja apa yang ada di kepala kita. Baik Bapak Ibu, teman-teman, silakan dengan orang yang paling dekat dengan Anda, sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, silakan didiskusikan apa sih artikel yang relevan, satu atau dua hal menurut Bapak Ibu dan teman-teman. Silakan. Ya, sebelum itu saya mau buat konvensi dulu. Jadi nanti bicaranya, sementara bicara supaya saya tidak berteriak atau meng-cut di tengah-tengah. Saya ada ketentuannya, ya. Kita bikin kesepakatan. Kalau tanda saya seperti ini, ya, tandanya begini berarti stop atau silent. Ini tanda hewan lama. Ada yang tahu hewan lama? Tahu. Di Australia. Ya, lama itu tidak ada suaranya. Hewan yang tidak ada suaranya. Jadi kalau kita bilang seperti ini berarti silent. Ini lama gitu ya. Karena dia modelnya kayak gini dia. Kayak unta ya. Kayak unta kecil. Ya, Bapak tahu. Baik, jadi kalau ada tanda seperti ini, Bapak Ibu ngapain? Teman-teman? Silent. Iya, silent dan menunggu instruksi berikutnya. Okay, thank you. Sekarang bisa kita mulai, silakan. Artikel relevan. Iya. Ya. Kalau saya artikel relevan itu, misalnya selain topik yang sesuai keilmuan kita, itu diakui dalam terindeks. Jadi kan ada yang namanya jurnal predator,
ada jurnal yang Apa istilahnya? predator. Enggak. Iya. Bukan predator. Pakai Bukan predator. istilahnya kalau Kalau untuk kapal-kapal, ya, tapi sebenarnya ya, tapi itu, ya, bukan predator kan? Oke. Oke, sekarang Bapak Ibu, teman-teman sekarang melangkah 6 langkah kemana saja dan ketemu dengan orang lain, ya, bukan pasangan yang tadi. Silahkan melangkah 6 langkah, kemudian di langkah ke-6 siapa yang ditemui, talk to that person. Saya mau ke sana deh. 1, 2, 3. Ada temannya. Harus dapat siapa temannya. Sana yang belakang itu bawah, tidak temannya bawah. Ini ya. Ya, juga temannya ada. Sama. Instruksinya sama. Iya, tetap sama ya. Didiskusikan apa sih yang Tidak tahu. Kalau ada mana, tidak tahu juga. Bisa jurnal Oke. Ya, terakhir 6 langkah lagi. Ini untuk yang terakhir kalinya, cari siapa yang Bapak Ibu teman-teman sharing apa itu artikel yang relevan. Silakan. Mungkin sudah ada ide karena tadi sudah 2 kali bicara ya dengan orang lain. Ya. Silakan. Sesuai dengan terjadi saya sosial pemerintah, maka jurnal yang saya cari nanti tidak sesuai dengan pemerintah. Jangan ilmu sosial pemerintahan terjadi artikel kedokteran tidak ada pengalaman. Oke, thank you. Silakan Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana hasil dari sharing tadi? Ada yang mau tahu apa sih ya dari relevan itu? Setelah ada yang dapat info tadi dari tidak tahu menjadi tahu, apa kira-kira? Ayo. Dengan mau sikap, ya silakan. Tidak ada yang salah benar, bukan di ujian final ini. Ayo kira-kira. Iya. Sesuai dengan kedisiplinan. Boleh. Oke. Ada yang lain barangkali? Ya silakan. Itu artikel yang diakui dan dipahami. Diakui dan dipahami. Oke. Ada yang lain barangkali? Mahasiswa satu lagi. Yang laki-laki. Ya silakan. Artikel yang relevan itu artikel yang pokok pembahasannya sesuai.
Sesuai dengan apa? Sesuai dengan topik. Oke. Dari dosen, ibu dosen penasaran mewakili? Atau partai yang Dia mau tahu moderator, dia mau jadi bicara. Boleh. Ya, dari diskusi dan juga saya belum lihat betul-betul apa namanya konsep yang relevan. Tapi menurut dari diskusi depan itu bagaimana pengertian kita ini untuk di kanan. Yang kedua adalah memang betul kita mau rujuk isu diakui. Oh ini ada jurnal apa namanya? Awal-awal itu ya itu kan tidak relevan ya itu saja. Baik ya, oke. Terima kasih. Ini untuk Zoom Kalau terkait dengan bisa ini masuk kok ini kan bagusnya kan dia rapi kayak minta siapakah yang relevan dengan topik penelitian kita, relevan dengan isu yang kita angkat di dalam penelitian kita. Kemudian yang kedua, apakah dia relevan secara konteks? Misalnya begini, kalau biasanya kalau bidang saya pendidikan. Nah, di bidang saya pendidikan itu misalnya paper yang saya tulis itu penelitiannya konteksnya itu pada konteks perguruan tinggi misalnya. Nah, tidak relevan misalnya kalau misalnya yang saya angkat yang saya jadikan referensi atau artikel yang saya navigasi itu misalnya konteksnya dalam konteks taman kanak-kanak misalnya atau SD. Itu terkait dengan konteks. Begitu juga dengan level atau tingkat itu tadi yang saya katakan. Tingkatannya sama tidak? Tingkatannya relevan tidak? Misalnya kalau kita dalam tataran penelitian di tingkat perguruan tinggi, maka artikel yang relevan juga kita cari yang di tataran yang sama, di tingkatan yang sama. Terkait juga dengan ini metodologi. Kalau di metodologi pendekatan penelitian, mungkin yang kita cari paper yang pendekatan penelitiannya itu mirip dengan yang kita gunakan misalnya yang kita gunakan case study, studi kasus. Saya juga cari studi kasus. Tetapi itu tadi, jangan juga dihantam semuanya studi kasus. Lihat lagi topiknya relevan, konteksnya relevan, tingkatnya relevan, lalu kemudian ada yang studi kasus. Ada yang pakai studi kasus. Ada yang pakai fenomenologi gitu. Nah, itu terkait dengan pendekatan penelitian. Bisa juga terkait dengan hasil penelitian. Di hasil penelitian ini, kapan kita mencari artikel yang relevan itu pada saat kita menulis di hasil dan pembahasan. Jadi pada saat kita mau menulis pembahasan, kita membutuhkan paper-paper yang hasil penelitiannya itu relevan dengan hasil penelitian kita. Apakah hasil penelitiannya itu mengkonfirmasi hasil penelitian kita atau menegasi atau mendiskonfirmasi hasil penelitian kita, itu tetap dikatakan relevan. Tidak harus bahwa hasil penelitian itu sama dengan penelitian kita. Ini sama, saya mau ambil. Ini tidak sama, tetapi dalam konteks yang sama, isu yang sama, itu relevan. Tinggal kita mengatakan bahwa hasil penelitian ini itu menegasi atau mendiskonfirmasi atau tidak mengalami ketidakmiripan atau ketidaksamaan dengan hasil penelitian yang lain. Dikarenakan apa? Di situ letaknya kita membangun critical thinking kita. Kenapa dia berbeda? Ya mungkin karena konteksnya berbeda, partisipannya berbeda. Seperti itu. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Kita santai saja sambil menikmati snacknya, silakan sambil kita ini. Ada pertanyaan terkait dengan relevansi? Bapak Ibu barangkali berdasarkan pengalaman menulis artikel seperti apa? Menelusuri atau menggunakan artikel yang dijadikan rujukan di dalam paper-papernya? Coba barangkali mungkin bisa direfleksi, ini saya punya yang saya jadikan rujukan itu sudah relevan atau belum ya? Saya mau sebelum saya ke kegiatan menavigasi artikel melalui database jurnal,
Iya. Saya mau menunjukkan contoh paper yang saya tulis, lalu kemudian cerita di balik paper itu, bagaimana kami menelusuri artikel yang relevan. Saya harus keluar dari sini. Mudah-mudahan bisa. Ini tidak bisa. Bisa. Nah, kalau saya keluar munculnya begini. Sablin, Kenapa dia? tolong dulu. Mau kemana kan? Kenapa ya? Udah, Sablin. Kesatuan. Bisa ya? Tunggu. Saya mau. Dia munculnya Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita ke ini tadi ya. Saya tunjukkan dulu yang digital ID saya di dunia maya. Kalau tampilan Google Scholar, Bapak Ibu atau teman-teman ketik nama saya Siti Nurfaida, maka akan kelihatan ini. Jadi ini paper yang sudah saya publikasi. Ini adalah co-author. Jadi agak jarang saya menulis sendiri sekarang. Terakhir saya menulis sendiri tahun 2021. Kenapa penting? Karena kalau kita menulis bersama, apalagi dengan akademisi dari perguruan tinggi lain, itu akan membantu penyebaran atau diseminasi paper kita. Kenapa? Karena bukan cuma kita yang halo-halo kepada orang lain gitu, bahwa ini paper saya terbit, tapi teman kita juga itu memberitahukan kepada kolega mereka untuk ini ada paper yang kami publish, silakan kalau ada yang mau baca lalu kemudian sitasi. Jadi seperti itu. Jadi ini yang paling banyak sitasinya, terbit 2017, ini hasil disertasi saya. Ini bergandeng dengan promotor dan kopromotor. Jadi beliau dua-duanya adalah profesor di UPI. Lalu kemudian tahun 2018 ini menulis sendiri. Ada beberapa yang menulis sendiri, masih tahun 2018. Tapi tahun 2020 ke atas itu sudah mulai menulis dengan orang lain. Jadi karena manfaatnya itu terasa sekali Bapak Ibu. Di antara paper ini, paper bahasa Indonesia saya itu tidak banyak, jadi mungkin agak terbatas juga kalau saya menjadikan contoh ya. Nah ini di Sinta seperti ini. Kalau di Sinta mungkin tinggal diketik author siapa, lalu kemudian akan kelihatan. Nah tampilan di Sinta, kalau kita punya publikasi di Scopus maka dia akan kelihatan seperti ini. Yang sitasi sudah berapa? Nah kalau yang ini yang terbit 2017, ini sudah 5 paper Scopus yang lain yang mensitasi. Kemudian yang 2020 ada 4 paper yang terbit juga di Scopus yang lain yang mensitasi. Jadi sitasi ini adalah sitasi yang disitasi oleh paper-paper yang terbit juga di Scopus. Ini belum ada karena ini baru terbit bulan Juli ini ya, tanggal 7. Kemudian di Web of Science. Nah, Bapak Ibu barangkali untuk yang disinta untuk identitas publikasi kita di Scopus itu mungkin banyak ya. Bapak Ibu dosen kalau misalnya di perguruan tinggi itu rata-rata punya tampilan seperti ini. Tapi kalau untuk yang tampil di Web of Science belum tentu.
Kenapa? Karena itu yang saya bilang tadi, tembus untuk ke yang terindeks Web of Science itu tidak gampang. Karena misalnya kalau kita di Scopus, kemudian SDR-nya cuma 0,1 atau 0,2, ya mungkin dia belum akan terbaca di Web of Science. Nah, di tampilan saya di Scopus itu ada 3, tetapi di Web of Science itu cuma 2. Kenapa? Karena cuma 2 ini yang terindeks di Web of Science. Yang satu itu tadi, yang 2017, itu dia belum berhasil tembus untuk di Web of Science karena saking ketatnya Web of Science. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu papernya tembus di Web of Science, terindeks Web of Science, maka itu tidak goyang lagi nilainya, aman, ini nilainya aman. Nah, ini satunya ini di SCI. Nah, ini SSCI, ini yang keras ini. Sudah SSCI. Kalau SSCI di Web of Science itu pasti mutlak Q1 di Scopus. Itu pasti Q1. Kalau ISCI di Web of Science di Scopus ada Q1, ada Q2. Kayak ini tadi, ini masih Q2. Tapi ada juga yang Q1 yang masih ISCI. Artinya kalau ISCI ini E-nya ini pada emerging, dia baru muncul. Tapi kalau SCI ini sudah bertahun-tahun, dia sudah established di situ, dia punya Q1 kalau di Scopus. Jadi bagusnya di Sinta karena kita sudah bisa memantau datanya kita seperti ini. Buat Bapak Ibu dosen barangkali sudah ada banyak pembaharuan data di Garuda. Mungkin itu perlu juga perlu Bapak Ibu dosen mengupdate identitas Bapak Ibu di Garuda, ya, karena kalau kita tidak update data di Garuda, maka database kita juga di sini agak tidak begitu terbaca. Sementara aturan kepangkatan nanti itu akan mengacu pada data kita di Sinta. Iya, untuk mulai dari 2022 dan berlaku 2023 kalau saya tidak salah. Jadi mau tidak mau kita harus rutin mengupdate atau mensinkronisasi data kita di Sinta. Rada cepat sekarang melakukan sinkronisasi data di Sinta 3 dibanding di Sinta versi 2 dulu. Versi 3 sekarang cepat. Ini di Google Scholar. Jadi citasinya ini kelihatan ininya, grafiknya. Kemudian di Rama. Oh, udah kelihatan ini. Nah, untuk ke Scopus, kalau misalnya dicari pakai author search, ketik nama ini, nama pertama Siti, nama terakhir Nurfaida, maka kelihatan seperti ini. Jadi Scopus akan menunjukkan berapa dokumen kita yang ada di Scopus, kemudian disitasi oleh berapa dokumen dari publikasi Scopus yang terindeks Scopus juga itu sendiri. Lalu kemudian high index kita seperti apa. Di Pablon dia tidak muncul dengan sendirinya. Kita harus membuat akun, ya. Jadi akunnya tampilan Pablon itu seperti ini. Di Pablon yang muncul berbeda dengan Scopus. Kalau di Scopus yang muncul cuman publikasi kita di Scopus. Tapi kalau di Pablon yang muncul adalah selain publikasi kita di Web of Science, juga yang muncul adalah paper-paper yang terindeks pada core di Web of Science. Jadi misalnya seperti ini ada tandanya, ini Web of Science, ini Web of Science. Jadi paper ini dipublikasi di Routledge, ya, di Taylor and Francis. Nah, ini paper-paper yang lain yang terbaca di Pablons. Baik, izinkan saya share paper kami yang terakhir yang terbit di bulan 7 ini. Jadi ini terbit ceritanya kami mulai menulis itu bulan September tahun 2020.
bulan September 2020. Sekarang 2022 ya. 2022. Itu mulai pembentukan kelompok. Jadi kami bertiga. Satu dari Ibu Rini ini dari Bandung, Ibu Dewi ini dari UIN Raden Intan Lampung, lalu kemudian saya. Bulan September itu kami mulai sharing ini kira-kira data dari mana yang kita mau analisis lalu kemudian diolah. Gitu. Awalnya agak bingung mencari, lalu kemudian ternyata kita bertiga ini satu cerita bahwa tidak ada satupun dari kami itu yang mau menjadi guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris. Tidak ada. Jadi saya misalnya tamat SMA itu tahun 95, teman-teman Bapak Ibu. Lalu kemudian tahun 95 itu juga saya masuk lulus bebas tes ke perikanan UHO. Jadi saya mahasiswa perikanan 1 tahun di budidaya perairan. Gitu. Wakil dekan 2 perikanan yang barusan meninggal itu teman saya, teman SMA, sekelas di SMA, lalu kemudian sekelas juga di budidaya perairan. Jadi 1 tahun di situ, lalu kemudian saya merasa gelisah karena memang passion saya pada bahasa Inggris, saya suka bahasa Inggris. Awalnya sebenarnya saya mau memilih bahasa Inggris, tetapi bukan pendidikan, bukan mau menjadi guru. Tidak ada passion saya mau menjadi guru. Saya maunya di sastra atau di linguistik barangkali, karena mungkin lebih tertarik pada mengkaji sastra, mengkaji bahasa seperti itu, tidak berhadapan dengan orang. Nah, apalagi pada saat itu UHO itu masih FKIP ya. FKIP didominasi dengan pada tahun 90-an itu didominasi dengan mahasiswa yang datang dari luar kota Kendari. Sementara saya lulus di SMA 1 sama SMA 1 Kendari, tidak ada yang mau masuk di FKIP. Nah, anak-anak mahasiswa kan seperti itu, mahasiswa baru. Di mana temannya pergi, di situ juga dia pergi. Yang mahasiswa pasti relate sekali kan. Di mana pilihan temannya, di situ dia pergi, kan dia takut sendiri. Jadi saya juga memilih budidaya perairan karena ibaratnya waktu itu kita pindah kelas. Jadi di biologi 1 dari SMA 1 itu hampir semuanya masuk ke jurusan itu pada saat itu. Tapi 1 tahun saya lalu pindah ke di bahasa Inggris. Ternyata teman Ibu Rini ini juga yang dari UPI Bandung itu dia juga passionnya bukan mau jadi guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris. Dia malah lulus menjadi anchor. Anchor itu news anchor, pembawa acara di salah satu TV swasta di Indonesia. Jadi sudah diwawancarai oleh salah satu news anchor kawakan yang sudah terkenal sekali, dan beliau lulus tapi sama orang tua tidak boleh. Nah, Ibu Dewi ini dia malah lulusan sekolah menengah analisis kesehatan kalau saya tidak salah. Maunya dia jadi dokter, tidak mau jadi guru juga. Nah, berangkat dari cerita itu saya bilang, kenapa bukan datanya kita saja yang menjadi data. Jadi hal yang pertama kami lakukan adalah mencari paper yang relevan dalam artian pendekatan yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian apa yang cocok, yang bisa kita pakai untuk menjadikan cerita kita sendiri ini menjadi hal yang valid gitu, menjadi hal yang scientific, menjadi hal yang ilmiah, bukan cuma sekedar cerita. Biasa kan orang cerita, tapi kan dia tidak valid, bukan? Tidak ada yang mendasari, tidak ada hal ilmiah yang mendasari hal tersebut. Akhirnya dia hanya sekedar menjadi cerita saja, tidak bisa kita tuangkan ke dalam paper ilmiah seperti ini. Jadi berdasar dari situ kita kemudian menulis, itu sekitar kurang lebih 3-4 bulan kami menulis secara intensif. Itu intensifnya sampai selesai 1 paper. Lalu kemudian proses revisinya itu makan 2 bulan lagi. Jadi total sekitar 6 bulan, lalu kemudian baru kami
submit. Kami submit pertama bukan ke jurnal ini, Teachers and Teaching, tapi kami submitnya ke Professional Development in Education. Itu SDR-nya 1,2 kalau saya tidak salah, atau yang jelas dia di bawah SDR-nya di bawah ini. Lalu kemudian 3 hari kemudian ditolak. Kami submit dan 3 hari kemudian ditolak, langsung ditolak. Istilahnya alasannya terlalu panjang antrian. Karena memang kalau yang paper yang dia Q1 sudah 1, ke atas, kalau untuk sosial antrian itu sudah panjang, sudah bertahun-tahun biasanya. Nah, kemudian kami karena tekadnya memang harus submitnya di jurnal yang Q1 dan kemudian SSCI, maka kita cari lagi jurnal yang lain. Nah, ketemu dengan jurnal ini, saya bilang ini lebih tinggi lagi SDR-nya. Teman bilangnya tidak apa-apa, kita submit. Keuntungan dari submit di paper yang publikasi yang bereputasi seperti ini adalah kalau misalnya kita berhasil melewati tahap review, maka kita menerima review yang cukup detail. Jadi ada feedback yang cukup detail yang membantu kita pada saat merevisi artikel. Apakah setelah revisi itu artikel kita ditolak atau diterima, tetap itu menjadi keuntungan bagi kita. Kalaupun ditolak, kita bisa mengalihkan ke jurnal yang bereputasi yang lain tetapi dengan SDR yang lebih rendah. Kalau seperti itu, maka prosesnya itu akan lebih mudah biasanya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi niatnya seperti itu awalnya. Tidak ada harapan sebenarnya untuk terbit di jurnal yang bergengsi seperti ini. Dia bukan lagi bereputasi, tetap bergengsi. Tidak ada harapan sebenarnya. Kalaupun di review itu sudah alhamdulillah sekali. Kalaupun di review. Nah, ternyata kami submit itu bulan ini dia. Kami submit itu bulan Mei tahun 2021. Jadi kami buat kelompok menulis itu bulan 9, lalu kemudian rampung, lalu kemudian kami submit bulan Mei 2021. Itu masih sementara pandemi. Submit, kami ingat itu di bulan Ramadan, lalu kemudian 9 bulan kemudian, bukan 6 bulan, 9 bulan kemudian baru ada hasil reviewnya dari para reviewer. Dan dalam jangka waktu 9 bulan itu kami tidak berani mengirimkan artikel ini, manuskrip ini ke jurnal yang lain. Biasa kan ada beberapa teman barangkali yang tidak sabar, dia bilang sambil nunggu ini saya submit ke tempat yang lain. Tidak boleh, etikanya itu tidak boleh. Jadi kita tunggu dulu, sabar saja, tunggu hasilnya, lalu kemudian ditolak atau tidak, ya kita terima hasilnya. Ternyata setelah 9 bulan itu editor mengirimkan balasan bahwa paper ini ada merit di dalamnya. Bahasa Inggrisnya itu merit. Merit itu ada sesuatu yang ada benefit, ada keuntungan, ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Berarti dia melihat ada novelty. Ya kalau istilahnya kan biasa ditanya mahasiswa atau Bapak Ibu barangkali apa sih novelty-nya dari penelitian ini, apa kebaruannya. Nah, di paper ini editor dan reviewer itu melihat ada kebaruan di situ. Kenapa? Karena kita menggunakan pendekatan yang cukup unik dan masih agak jarang digunakan. Jadi pendekatan yang kami pakai adalah kolaboratif autoetnografi. Jadi bukan etnografi tetapi autoetnografi. Kenapa autoetnografi? Karena data dari kami sendiri. Dan kemudian kolaboratif ya karena kami menulis secara bersama, bukan cuma sendiri. Kalau sendiri ya autoetnografi, tapi ini kolaboratif autoetnografi. Pendekatan yang lain yang kami pakai adalah selain kolaboratif autoetnografi itu adalah art-based educational research. Kalau pakai art-based educational research berarti ada banyak data yang bisa kita gunakan, variasi data. Misalnya kita bisa gunakan gambar,
kita bisa gunakan puisi, kita bisa gunakan cerita, kita bisa gunakan storytelling, ya, kita bisa gunakan narasi, kita bisa gunakan metafor, ungkapan metafor, kiasan seperti itu. Nanti akan kelihatan sebentar, Bapak Ibu. Ya, jadi masuk itu kami diberikan waktu untuk mereview. Jadi reviewnya cukup detail. Biasanya itu hasil review itu dari 2 orang, dari 2 reviewer. Tapi yang kami alami adalah editor memutuskan untuk mengembalikan hasil review ke kami meskipun baru dari 1 orang. Jadi ini baru review dari 1 orang, tetapi editor merasa cukup dan kemudian meminta kami untuk melakukan revisi selama 8 minggu. 8 minggu berarti 2 bulan. Dan kami memanfaatkan waktu 2 bulan itu secara maksimal untuk melakukan revisi. Revisi yang betul-betul serius gitu. Mungkin ada yang bertanya, adakah revisi yang tidak serius? Ada. Gitu. Ya. Imbasnya nanti begini. Jadi karena dia serius, maka begitu kami kirim 1 bulan kemudian baru ada kabar. 1 bulan kemudian baru ada kabar. Bukan 1 bulan, 1 bulan lebih, hampir 2 bulan baru ada kabar bahwa paper kami diterima tanpa revisi lagi. Kenapa? Karena kami itu serius sekali pada saat 2 bulan itu melakukan revisi. Nah, kalau tidak serius, itu saya bilang tadi, kalau adakah yang tidak serius? Ada yang tidak serius. Kalau tidak serius, itu bolak-balik nanti revisinya. Misalnya, kita akan terima tetapi perbaiki lagi bagian ini. Balik lagi, submit lagi, dia bilang perbaiki lagi. Jadi banyak kasus dia bilang, saya tuh berapa kali saya revisi saya punya paper, baru bisa terbit. Ya mungkin karena begitu. Jadi kalau kita serius, betul-betul serius, akan mengalami pengalaman yang tidak banyak bolak-balik. Memang kita niatnya pada saat itu melakukan revisi, kita bilang adalah kita manfaatkan 2 bulan ini betul-betul, kemudian dibersihkan betul ini, kita kirim, mudah-mudahan tidak ada revisi lagi, dan betul seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang kami lakukan adalah pada saat kami menulis itu tidak ada kesalahan typo sedikit pun. Itu yang pertama. Nah, kalau yang seperti itu editor bilang editor bilang kalau ada typo seperti itu, autornya biasa dibilang ini careless, tidak peduli gitu sama apa yang ditulisnya gitu. Nah, itu yang kita hindari, betul-betul hindari. Titik komanya tidak ada yang salah, lalu kemudian penulisan referensinya itu betul-betul tidak ada yang salah sesuai dengan aturan. Nah, jadi mengapa ini menjadi perhatian bagi editor, ya, maupun reviewer, karena kami menggunakan pendekatan yang cukup unik, pendekatan yang masih sedikit orang gunakan gitu. Jadi ini istilahnya collaborative ethnography, art-based educational research approach. Nah, data yang kami gunakan, Bapak Ibu, teman-teman, bukan cuma 1 atau 2 instrumen, ada 7 instrumen yang kami gunakan. Bisa dilihat di sini di metodologinya. Kalau di metodologi, kami menjelaskan bagaimana model kolaborasi kami, lalu kemudian siapa-siapa saja tim member. Jadi kami menjelaskan masing-masing kami, siapa kami bertiga ini, lalu kemudian pengambilan datanya itu bagaimana, ini prosedurnya. Nah, ini datanya Bapak Ibu, teman-teman. Ini ada data naratif, ada puisi, ada metaphorical statement, pernyataan, ungkapan, kiasan, ungkapan, kemudian gambar yang kiasan juga, kemudian self-reflective writing, catatan refleksi diri, lalu kemudian self-focus writing, kemudian transkrip. Jadi karena kami Zoom, maka percakapan kami juga selama Zoom itu kami
jadikan data juga. Nah, cara kami menyajikan seperti ini. Jadi dia modelnya kalau pakai Aber itu art based, jadi seperti bercerita. Jadi ada pada saat kami sharing paper ini, ada teman yang di kampus yang di Jawa sana, dia bilang saya baca ini seperti saya baca novel. Karena memang kami bercerita, tapi cerita itu didukung oleh rujukan ilmiah. Didukung rujukan ilmiah. Misalnya ini ceritanya mulai dari sini, ini datanya. Lalu kemudian ini kami katakan seperti ini, bahwa our initial journey to the world of English teaching, perjalanan kami awalnya mengajar bahasa Inggris itu tidak dimulai dengan cinta pada pandangan pertama. Karena kan orang bekerja biasa begitu, because love at first sight. Ini tidak satu orang pun dari kami yang bermimpi menjadi guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris pada saat kami masih kecil. Jadi untuk beralih ke situ tuh ada banyak drama, kemudian argumen dan negosiasi itu dengan orang tua, karena orang tua maunya apa, kita maunya apa gitu. Nah ini yang menjadi hook atau kaitan pada landasan saintifik tadi, raised in a patriarchal culture. Jadi kami mengangkat ini bahwa kita itu dibesarkan di budaya patriarki. Kemudian had in many ways position us. Bagaimana budaya patriarki itu memposisikan kita sebagai daughters, anak perempuan, harus obey our parents, harus obey? Patuh. Ya patuh bahasa Indonesia. Patuh pada orang tua ya, utamanya ayah gitu ya. Seperti yang direfleksikan pada data berikut. Kami muncul datanya. Jadi ini data awal. Gitu. Data awal cerita pada saat kami dari sejak kecil, kemudian grow up seperti apa. Ini dia. Jadi kami menyajikan data seperti ini. Ini Bu Intan, when I was accepted as a news anchor, my dad was full of disagreement. Seperti itu. Kalau saya ya seperti ini. Saya cerita, saya diterima di perikanan, lalu kemudian 1 tahun kemudian pindah gitu. Nah, dia ini mau jadi dokter, tapi nggak mau, orang tuanya tidak mau. Nah, lalu data itu kami interpretasi lagi. Interpretasi seperti ini. Jadi our collaborative examination itu tadi sebelum memasuki dunia mengajar bahasa Inggris itu reveal hopes and dreams. Ya. Lalu kemudian kami masuk ke profesi ini itu half-heartedly. Makanya dinyambung tadi dengan judul tadi, I don't want to be a teacher. Half-heartedly. Bahasa Inggris half-heartedly itu setengah hati. Jadi kita masuk setengah hati. Ini kan masih awal-awal. Jadi kami masuk ke perjalanan menjadi teacher ini karena mengikuti keputusan orang tua. Nah, ini kami kaitkan dengan itu tadi yang kami katakan sistem patriarki. Bahwa karena kita hidup di sistem patriarki, ada nilai-nilai sosiokultural, ekonomi, politik dan agama yang mendikte kita untuk mentaati orang tua kita khususnya. Nah, ini kita carikan rujukan. Jadi yang kami tulis itu kan sebatas ini awalnya, tapi kami carikan rujukan. Apa sih yang dibilang rujukan di luar sana? Yang ada di dunia maya itu, apa yang di jurnal-jurnal sana sudah katakan tentang sistem ini. Nah, kami cari. Jadi misalnya begini, kami sudah tulis ini, tapi tidak ada rujukan sama sekali. Jadi kalimat yang ini, jadi salah satu trik yang kami gunakan adalah kalimat yang ini itu saya copy dan paste ke Google Scholar. Ada tidak? Jadi misalnya kayak gini, ada tidak? Jadi kita menavigasi juga mencari pakai trik.
tidak? Nah, kalau kita copy satu statement itu, satu kalimat, itu akan kelihatan mana yang dia mirip-mirip dengan apa yang kita bilang. Nah, tinggal tugas kita untuk masuk ke artikel itu, lalu kemudian cermati relevan atau tidak, bisa saya rujuk atau tidak. Jadi sebenarnya menulis itu tidak susah, Bapak Ibu. Jadi kan misalnya begini, mungkin bagi mahasiswa ya, bagi mahasiswa dikasih tahu sama pembimbingnya, ini mana rujukanmu, ini bicara saja semuanya, pote-pote saja semuanya, tapi tidak ada rujukannya. Gitu. Caranya kalimat yang mana yang perlu memang didukung dengan rujukan, coba copy itu kalimat, paste ke Google Scholar, lihat mana yang kira-kira rujukannya itu ada. Masuk akal? Masuk akal. Masuk akal karena itu yang kami lakukan gitu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa tidak boleh kita mengcopy paste gitu. Jangan sampai, biasanya begini, kasusnya begini. Saya kan salah satu editor di jurnal tadi. Banyak paper yang masuk yang modelnya itu di copy paste sebenarnya. Pendahuluan yang hampir mirip itu dengan paper-paper yang lain. Pendidikan adalah bla 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 seperti itu. Jadi caranya untuk mengetahui bahwa ide ini copy paste atau tidak, saya tinggal copy 1-2 kalimat, saya bawa ke Google Scholar. Ternyata banyak yang sama. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya lakukan adalah mengomentari ini lalu kemudian kirimkan ke penulisnya bahwa ini harus direvisi. Kalau dia tidak revisi, kerjaan kita untuk merevisi. Itu kerjaannya editor. Mau tidak mau, karena ada yang harus yang diterbitkan. Jadi kita yang harus revisi. Kalau dia tidak revisi, kita yang revisikan. Yang penting kita parafrasekan itu. Ya, diparafrase supaya kita tidak terjebak pada plagiarisme. Jadi enak sebenarnya, karena tinggal copy 1-2 kalimat lalu lihat ini ada tidak yang persis sama. Kalau ada yang persis sama, dia copy paste dari situ. Tidak pakai Turnitin atau plagiarism checker pun itu akan terbaca punyanya mahasiswa sebenarnya. Dia mau pakai model bagaimanapun, dia mau pakai trik seperti apapun, itu akan terbaca. Kalau dia bisa kali Turnitin, dia tidak bisa kali Google Scholar. Ya, begitu Bapak Ibu. Itu akan kelihatan. Nah, jadi kembali ke ini tadi, itu salah satu trik untuk menavigasi artikel yang relevan. Salah satunya seperti itu. Kita bisa manfaatkan Google Scholar. Nah, ini tadi saya mau tunjukkan bahwa data Bapak Ibu teman-teman itu tidak melulu bahwa datanya hasil observasi, wawancara, tidak melulu itu. Ya. Data dalam bentuk puisi juga bisa. Ini data ini. Ini puisi yang dibuat oleh teman. Lalu kemudian kita relate dengan interpretasi datanya. Coba lihat bagaimana kami menulis dari puisi ini, data puisi ini, kami menginterpretasi seperti ini. Ini interpretasinya. Lalu kemudian dirujuk, ada rujukannya. Jadi setiap paragraf itu tidak lepas dari rujukan. Jadi usahakan pada saat menulis itu, setiap paragraf cek ini sudah ada rujukannya saya atau belum. Kalau tidak ada, cari. Pasti ada rujukan, harus ada rujukan, karena tidak mungkin kita menulis itu kata-katanya kita murni. Nah, kata-kata muncul di kepala kita itu kemudian kita menulis itu dari mana? Kan pasti ada yang pernah kita baca. Tidak. Ya, seperti itu. Kemudian ini pakai peribahasa. Jadi kami mau munculkan peribahasa Jawa di paper yang berbahasa Inggris ini. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada yang melarang. Editornya juga tidak melarang. Asal diikutkan dengan terjemahannya. Lalu kemudian dijelaskan. Nah, ada ungkapan lalu kemudian kami jelaskan. Ungkapan ini merefleksikan bahwa bagaimana the beauty of teaching eventually English eventually hooks us. Yang tadinya kami tidak suka lalu kemudian akhirnya kami suka gitu mengajar bahasa Inggris. Kami mengatakan bahwa we found that teaching is a lending hands profession, bahwa
profesi ini adalah profesi yang mulia, dan kemudian kami menikmati menjadi bagian dari ini. Nah, our emotional states confirm. Jadi ini data keadaan emosi kami, perasaan kami itu dikonfirmasi oleh yang dikatakan oleh Langfeld dan kawan-kawan. Jadi ada proses konfirmasi data kami, kemudian dikonfirmasi oleh penelitiannya orang lain bahwa seperti ini. Lalu kemudian diceritakan lagi, dikaitkan lagi dengan data kita. Ini petikan puisi. Nah, ini yang saya sebut metaphorical picture, gambar metafor, gambar kiasan. Bahwa kalau Intan melihat bahwa mengajar itu seperti memasak. Mengajar itu seperti memasak. Dia jelaskan, kita jelaskan di sini. Kita jelaskan di sini. Kemudian kalau Dewi bagi dia mengajar itu seperti bikin kue. Saya jelaskan. Lalu kemudian kalau saya mengajar itu seperti menanam. Ya, kita jelaskan di sini. We value teaching both personally and professionally. Ini dia penjelasannya. Dia penjelasannya. Ya. Tapi selalu didukung dengan rujukan yang relevan. Kenapa paper ini tembus di Q1 ya, karena memang rujukannya betul-betul kita screening, betul-betul yang relevan. Tidak relevan kita tidak ambil, meskipun dia senggol sedikit tapi tidak relevan tidak diambil. Jadi referensi yang kami gunakan di sini ada banyak, lebih 50 referensi, tapi real yang kami baca itu ratusan sebenarnya. Karena banyak yang ini ada tapi dibuang, jadi kami tidak pakai. Banyak sekali yang kami download, kami baca lalu kemudian tidak masuk di dalam rujukan kami. Di paper ini pada saat draft pertama yang kami kirim itu kesimpulan yang kami buat itu cuma 1 paragraf, tetapi reviewer mengatakan bahwa kesimpulannya itu masih terlalu mentah, terlalu dangkal, sehingga kami perlu mengelaborasi. Akhirnya yang tadinya 1 paragraf itu menjadi 4 paragraf referensi kesimpulannya. Dan di kesimpulan pun kami tetap mencantumkan referensi. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada yang melarang kita mencantumkan rujukan di dalam referensi, di dalam kesimpulan, ya seperti itu. Dan kesimpulan itu bukan cuma sekedar copy paste dari intisari hasil, tetapi kita bisa bercerita di situ. Kita bisa bercerita. Termasuk implikasinya, bahwa ini implikasi penelitiannya itu seperti apa. Nah, kalau untuk paper yang publish di luar sana dan dia sudah terindeks Scopus atau Web of Science, maka ciri khasnya biasanya ada seperti ini, ada identitas kita para penulis. Lalu kemudian rata-rata itu mereka meminta ORCID ID. Oh, ada tadi yang saya tidak munculkan ini ya. Jadi kalau ini ORCID seperti ini. Bapak Ibu dosen sudah punya? Ada. Sudah ya? Pak Pata sudah? Iya, sudah. Yang lain? Padekan? Belum. Bahaya nih padekannya yang belum ada. Penggawanya yang belum ada. Jadi dia tampilannya nanti seperti ini. Jadi kalau misalnya ini previewnya, kalau misalnya orang lain lihat punya saya itu seperti ini. Jadi kita harus mengisi dulu data kita, di mana kita kerja, kemudian pendidikan kita, riwayat pendidikan. Nah, ini baru muncul setiap kali terbit, itu gunanya kalau di ORCID, setiap kali ada publikasi gitu, langsung terbaca dengan otomatis, lebih cepat daripada Google Scholar. Begitu dia terbit,
langsung muncul dia di sini. Iya. Iya. Nanti Jadi ya ini kerjaannya artificial intelligence ya kan. Pokoknya begitulah kerjanya. Asal muncul itu langsung muncul juga dengan sendirinya di sini. Nah, kalau saya yang munculnya seperti ini. Nah, ada juga yang misalnya dia tidak terbaca dengan otomatis, kita harus menambah secara manual. Misalnya ini, bukan. Ini dia terbaca dengan sendirinya ini. Oh iya, kalau misalnya seperti ini dia bilang source-nya Crossref itu otomatis. Kalau ini source ini berarti saya tarik dari data yang ada di ini karena dia belum muncul, saya yang melakukan penarikan ke sini. Kalau ini saya mengisi sendiri ini. Kan dia disertasi, dia tidak terbaca dengan sendirinya. Jadi saya mengisi datanya. Kelihatan source-nya dari siapa, itu kan kelihatan sama dengan ini. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terakhir di paper saya ini saya mau menunjukkan referensi yang kami tulis itu banyak. Berapa halaman? 4 halaman. 1, 2, 3, 4. Iya, total 4 halaman semuanya. Dan ini ditulis menggunakan APA style. Jadi kalau di ilmu sains itu pakai penulisan APA. Bapak Ibu juga teman-teman mahasiswa pasti pakai APA style, dan ini tidak ada lagi kesalahan titik komanya salah, kemudian cara penulisannya salah. Cara menulis itu harus konsisten. Nanti mungkin diajarkan besok sama Ibu Rahma ya. Misalnya begini aturannya, kalau penulisan judul dia begini modelnya, penulisan. Kalau kita pakai Mendeley biasanya, Mendeley memang membantu, tapi kadangkala kita harus memperbaiki di metadata. Gitu. Jadi saya itu saya tahu pakai Mendeley, tapi agak jarang saya gunakan karena saya lebih lincah pakai manual seperti ini. Karena saya sudah hafal sekali bagaimana cara menulis kalau di manual. Kapan menulis, bagaimana cara menulis ini buku, ini jurnal, ini chapter seperti itu. Karena bertahun-tahun itu yang saya lakukan. Dari sejak waktu menyusun S1 ya. Jadi S1 saya meneliti novel, S2 saya tidak meneliti karena S2 saya cuma 1 tahun. 1 tahun ya karena coursework ya. Bapak pasti tahu. Kalau coursework ya tidak melakukan penelitian. Kuliah saja. Cuma 1 tahun kuliah saja. S3 baru penelitian lagi. Nah, di S3 ini yang betul-betul lincah sekali nih kalau menulis referensi gitu. Jadi kalau mahasiswa bimbingan saya itu biasanya kalau berhadapan dengan saya itu pasti kena jepret dia punya referensi. Titik komanya yang salah sebenarnya salah. Kenapa mem tahu ya? Bertahun-tahun itu yang saya lakukan gitu. Jadi kita sudah jadi expert ya. Expert di dalam. Jadi ini ada buku yang kami rujuk kayak ini. Ini buku punya dosen saya yang saya rujuk. Jadi pada saat kami menulis, saya bilang ini kan naratif. Teman bilang ada rujukannya tidak? Saya bilang sebentar. Ada buku yang punya dosen saya. Jadi itu gunanya kita punya banyak buku sebenarnya. Pada saat kita menulis ada yang kita ingat. Ya, ada yang kita ingat. Saya punya buku ini sebentar. Saya lihat. Kemudian kita telusuri ternyata sudah ada digitalnya, versi digitalnya juga. Jadi tertolong saya bagi ke teman-teman. Karena tadinya kan dosen saya itu dia bagi langsung ke saya. Dia punya buku pada saat saya ketemu. Nah, ini kita pakai. Kenapa? Karena dia memang relevan. Karena ada data naratif yang kami gunakan di dalam paper itu. Jadi barang yang tadinya kita pikir ini kapan saya pakai ya, ternyata di tahun-tahun berikutnya itu terpakai. Jadi kadang seperti itu. Mungkin kita berpikir saya beli sekarang, kira-kira kapan saya pakai ya? Suatu saat mungkin akan terpakai. Yang penting niatnya itu bahwa barang itu akan berguna, ya seperti itu. Namanya buku. Nah. Jadi mahasiswa barangkali kalau dikasih tahu ini APA style lalu kemudian harus disusun alphabetical order ya diperhatikan juga. Kalau tidak mau repot sebenarnya pakai Mendeley. Karena Mendeley kita langsung aturkan
langsung diaturkan sama Mendeley, ya. Tapi itu tadi harus dirapikan metadata, karena kan biasanya ada tiba-tiba itu judul jurnalnya huruf Iya. besar semua, Betul. atau judul artikel yang huruf besar semua. Jadi tidak konsisten antara satu rujukan dengan yang lain. Nah, kalau saya memilih untuk manual karena saya paham bagaimana caranya menulis ya yang benar. Nah, itu tadi di paper. Nah, semuanya saya cuma mau bilang salah satu faktor kenapa paper ini dia bisa tembus ya di jurnal tersebut karena referensi yang kami gunakan itu betul-betul relevan. Jadi terkait dengan workshop hari ini, referensi yang kita gunakan itu betul-betul relevan. Yang kedua, referensi yang kita gunakan utamanya artikel jurnal itu tidak ada itu artikel yang kita ambil dari yang Q1 ke bawah. Semua rujukan artikel yang kami gunakan di dalam referensi ini itu Q1. Jadi begitu kita dapat paper, kita pastikan dulu ini terbitnya di Q1 bukan. Jadi ada kerja keras di balik daftar referensi ini. Jadi misalnya satu ini kita pastikan bahwa memang dia di Q1 dia terbit. Kalau bukan Q1 kita tidak ambil, makanya kita bilang tadi ratusan sebenarnya yang kita dapat. Tapi yang masuk itu cuman sekian. Karena saking ketatnya kita mensortir ini. Nah, hasil dari ketatnya kerja kami ya itu tadi kami revisinya cuma satu kali. Karena editor lihat, reviewer lihat bahwa referensi yang digunakan memang terpercaya. Buku-buku pun juga begitu. Kalau ada buku yang kami rujuk, itu kita pastikan ini sudah disitasi oleh berapa orang. Cara mengeceknya itu tadi di Google Scholar. Misalnya, ini buku ya. Misalnya, ini buku. Ini buku tahun 2013. Kita masuk ke Google Scholar. Kita masuk ke Google Scholar. Paste dia di situ. Lihat, ini bukunya. Kita lihat cited by 318. Yang sudah citasi buku itu 318 artinya kita bisa percaya. Kalau kita mau lebih yakin lagi, lihat paper-paper mana sih yang sudah ini. Oh, ada buku, ada paper. Kita lihat, oh memang publisher besar yang di jurnal-jurnal bereputasi yang citasi dia. Artinya itu terpercaya bagi kami, relevan juga bagi kami, kita pakai. Jadi ini strategi untuk tembus di publikasi yang memang bereputasi. Nah, kalau di yang di jurnal bereputasi kita bisa seperti itu, artinya kalau kita kirim yang ke jurnal nasional, pasti editor udah terima ya. Dengan senang hati dia membaca, bukan dengan kening berkerut-kerut. Ya. Iya. Jadi itu tadi. Nah, saya pernah menulis paper dalam bahasa Inggris tahun 2018. Ini hasil turun mengantar mahasiswa PPL di SMA 4 pada saat itu. Jadi mahasiswa yang saya antar itu mahasiswa PAI, belum ada mahasiswa bahasa Inggris yang turun PPL. Jadi saya diberi kepercayaan untuk membimbing mahasiswa PAI. Data yang saya ambil itu data refleksinya mereka saja. Saya tidak melakukan wawancara, jadi mereka cukup menulis refleksi setelah bukan di awal mereka mau turun PPL dan di minggu awal mereka PPL. Nah, dari kecenderungan data yang saya dapat, saya lihat oh ternyata ada kecemasan di situ. Sebelum mereka turun, mereka cemas karena mereka mau turun PPL di SMA 4. Terbayang kan kalau misalnya PPL-nya di SMA 4. Saingannya SMA 1. Anak-anaknya siapa yang ada di situ? Alumni SMA 4. Iya. Kelihatan. Seperti itu. Jadi sampai sekarang pun anak-anak bahasa Inggris itu kalau misalnya mau turun dan dapat SMA 4 sudah menangis. Bagaimana kita nanti di sana? Termasuk dengan kalau saya SMA 1, SMP 1. Takut semua. Takut apa? Takut mungkin dibully sama siswa. Ya. Seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Karena di data yang saya dapat itu seperti ini. Memang awalnya mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas.
Nah, data itu lalu kemudian saya carikan rujukan. Kecenderungan data yang saya lihat adalah kecemasan, maka saya cari artikel yang terkait dengan kecemasan. Tapi bukan kecemasan secara general, makanya kita bilang tadi relevan. Bukan kecemasan secara umum, tetapi kecemasannya calon guru. Mungkin ada paper yang kecemasannya guru, kecemasannya calon guru. Nah, yang the most relevan ini adalah kecemasannya calon guru. Calon guru, berarti guru PPL, gitu kan? Nah, makanya saya menulisnya seperti ini. Mungkin bagi yang terbiasa menulis skripsi barangkali masih bingung-bingung kalau baca model yang seperti ini. Tapi seperti inilah model yang dia berterima secara standar nasional. Bahwa di bagian pendahuluan itu yang paling kaya dengan rujukan. Di bagian pendahuluan itu kita menyajikan fenomena apa sih yang kita lihat, isu apa sih yang biasa diangkat dalam penelitian ini secara global, secara nasional. Itu yang kita bilang. Jadi seperti ini, penelitian terhadap kecemasan yang dialami oleh para calon guru, jadi bukan guru. Makanya dia jadi relevan. Satu tugas untuk mengajar di kelas nyata telah menjadi pusat perhatian peneliti di bidang pendidikan. Nah, ini ada rujukannya. Karena dia menggunakan Turabian style, bukan EPS style ini, maka dia pakai catatan kaki. Lihat di nomor 1 ini rujukannya. Ini rujukannya. Jadi rujukan global. Jadi dia modelnya itu kalau kita mau berterima kita punya paper di jurnal, pakai rujukan global dulu. Jual dulu penelitian kita ini, topik kita ini secara global. Karena itu tadi yang selalu ditanyakan. Kalau misalnya ada yang Bapak Ibu yang S2, S3 barangkali biasa ditanya sama promotornya atau pengujinya, mana state of the art-nya papermu ini? Nah, ini yang dibilang state of the art. State of the art itu kita menempatkan topik kita itu, topik penelitiannya kita itu, fokus penelitiannya kita itu di tingkat global. Kita tahu di mana posisi kita secara global, kita tahu di mana posisi kita secara nasional. Nah, dalam rentang waktu 3 dekade terakhir telah banyak hasil penelitian yang disajikan terkait kecemasan calon guru, baik saat mengajar di kelas micro teaching, ada rujukannya, mengajar di program praktikum atau PPL, ada rujukannya. Nah, ini rujukan global yang nomor 2 dan 3 ini dia. Ini Bapak Ibu. Global. Jadi editor tahu bahwa dia tahu ini. Dia tahu bagaimana merujuk si penulis ini. Lalu kemudian untuk konteks pengajaran di Indonesia sendiri, lalu kita masuk ke konteks nasional. Nah, ada banyak kajian empiris. Tapi, nah ini kita munculkan gapnya. Tapi penelitian tersebut lebih terpusat pada kecemasan apa. Ini saja satu kalimat sendiri ini saja ada banyak rujukan di sini. 4 sampai 8, berarti ada 4 rujukan. Ini semua rujukannya. Jadi seperti itu. Jadi satu paper ini kalau dia pakai Turabian, setengah menulis, setengah rujukan. Setengah menulis halaman, setengah halaman menulis, setengah halaman rujukan. Ya. Jadi kalau paper kita itu masih jauh dari tampilan seperti ini, ya perlu kita cermati kembali bagian mana yang saya harus munculkan rujukannya. Karena jangan sampai yang kita tulis hanya sekedar klaim, berbeda klaim dengan argumen. Klaim itu pernyataan-pernyataan tanpa rujukan yang mendasari, rujukan ilmiah yang mendasari. Tidak ada fakta yang mendasari, tidak ada hasil penelitian yang mendasari, maka itu adalah klaim. Klaim dari siapa? Klaim dari penulis. Nah, ini klaim yang kita bikin, dia menjadi argumen. Kenapa dia menjadi argumen? Karena didasari dengan rujukan di dalamnya. Dia hanya bisa menjadi argumen kalau dia didasari dengan rujukan. Orang hukum pasti tahu kalau anak-anak mahasiswa hukum pasti tahu bedanya klaim dengan argumen.
karena pekerjaannya mereka di situ. Nah, ini ya, kecemasan matematika, bahasa asing, ini semuanya relevan. Kenapa dia relevan? Karena saya mencari rujukannya itu pada level perguruan tinggi. Pertama pada konteks calon guru, dan kedua pada level perguruan tinggi di kelas, ya, di kelas pada saat mereka melakukan PPL. Maka itu dikatakan relevan. Dia tidak relevan misalnya kalau yang saya ambil rujukan dari kecemasan mengajarnya guru, misalnya guru senior atau guru yang sudah bertahun-tahun mengajar. Dia tidak relevan jadinya dengan fokus penelitian kita. Jadi seperti itu. Nah, di artikel ini data yang saya munculkan itu hanya data dari minggu pertama mereka turun PPL, bukan data keseluruhan. Mungkin ada yang bertanya, bolehkah seperti itu? Boleh. Di artikel itu bisa saja sebagian dari data yang kita ungkap di situ. Sebagian dari panjangnya penelitian itu sebagian saja yang kita ambil, kemudian kita olah. Kalau memang itu bisa kita olah. Buktinya saya bisa olah seperti ini. Lalu kemudian dia menjadi satu artikel. Di artikel saya yang tahun 2017 tadi itu, yang di Q3, Scopus Q3, itu paper dari bagian data dari disertasi saya. Jadi disertasi saya itu ada 4 pertanyaan penelitian, research problem, lalu kemudian yang saya jadikan paper itu yang dari 1 pertanyaan penelitian itu kemudian menjadi 1 artikel. Baik, sekarang kita ke ini ya. Nah, jadi kita belajar navigasi artikel melalui database jurnal. Jadi selain Google Scholar, itu ada banyak database yang memang terpercaya. Nah, kenapa kami bisa menulis paper yang seperti tadi yang tembus di Q1 dan terindeks SSCI seperti tadi dengan nilai SJR yang tinggi? Karena kami tahu di mana harus mencari database yang harus kami gunakan, ya. Jadi ada database jurnal internasional bereputasi, ada yang namanya database jurnal nasional terakreditasi, dan database global. Kalau yang jurnal internasional bereputasi itu misalnya kita ke Taylor and Francis. Saya tunjukkan ya. Bapak Ibu teman-teman biasa ke Taylor and Francis untuk mencari artikel. Kita ke ini, 10online.com. Tampilannya seperti ini. Bisa juga kita ke ini yang paling, kalau sosial kayaknya ini yang paling familiar ya. Di yang lain itu banyak dia mix dengan sains, misalnya Elsevier. Bisa juga ke Elsevier. Ke Elsevier tinggal kita find article. Klik yang ini, find article. Jadi kalau di Taylor and Francis tinggal ketik di sini, bisa pakai kata kunci ya. Kalau di Elsevier juga bisa pakai kata kunci, nanti akan dia bawa kita ke sana. Atau kita ke Sage. Kita ke Sage. Nah, kalau di Sage bisa kita ketik juga di sini kata kunci gitu. Yang biasa kami gunakan yang untuk database jurnal bereputasi itu untuk jurnal ya, jurnal dunia itu ada 8 sebenarnya. Cuman di sini saya bagi 3. Nanti saya share yang link yang lainnya. Nah, ini 3 yang sebenarnya relatif lebih mudah kita mencari, menavigasi artikel. Nah, kita latihan barangkali Bapak Ibu ada yang bisa memunculkan kata kunci sesuai bidangnya.